kembalikan negara kepada pemilik sah itu rakyat, tegakkan demokrasi, tegakkan hukum, tumbangkan oligarki, amankan aset-aset negara, kelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian fikih siasah pada hari ini, yaitu surat Al-Anfal ayat 27. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang fikih siasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya adalah tentang ketatanegaraan. Kemarin sampai di sini. Kemudian selanjutnya sekarang adalah surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah kalian berkhianat Allah kepada Allah wa rasulah, dan jangan pula berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian khianat kepada amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Saudara-saudaraku, di sini adalah ayat ini menerangkan tentang tidak boleh kita khianat kepada Allah dan Rasul. Jadi seorang yang beriman itu harus betul-betul melaksanakan konsekuensi keimanannya. Jadi amantu billahi wa bima qala Allah, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang difirmankan Allah. Wa amantu bi rasulillahi, aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima qala Rasulullah, dan kepada apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu iman kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi beriman kepada Allah itu hakikatnya adalah mengakui adanya Allah, mengakui wujud Allah, dan mengakui wujud perintah Allah. Jika di dalam Al-Quran ada wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jika Allah telah menentukan sesuatu ketentuan, maka bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh memilih yang lain. Jadi kalau istilah bahasa Jawara itu patok segolek pangkek canggerit bagus, burat batu cadu buka temenang diungut-ungut ungut kalinduan, tegedap kanginan tekeok meme dipacok telulah meme payah, telancak linci teluncat mulang tuudah dina taliganan. Jadi aman tu billahi wa bima qala. Oleh karena itu, kenapa di sini ada watakhunu amanatikum, jangan kamu khianat kepada amanat-amanat yang telah dibebankan kepada kalian, yang telah dititipkan kepada kalian. Dalam I'rabul Quran Nahwu wa Sarfuhu jilid 6, di situ ada amanat itu ada 5. Pertama amanatul iman billah, kedua amanatul ta'amul ma'an nas, yang ketiga amanatul muamalat wal wada'i al-madiyah, keempat amanatun nasihah lirra'i walirra'iyah, dan amanatul qiyam bin nasyih. Yang pertama amanatul iman billah. Jadi kewajiban kita seorang mukmin adalah berislam dengan benar dan punya corak kepribadian. Kita harus punya identitas yang tercermin dalam keyakinan dan kepribadian sebagai individu muslim, harus punya kepribadian. Yang kemudian amanatut ta'amul ma'nas adalah hak tetangga, hak pembeli, hak orang lain. Sehingga Allah mengisyaratkan wahsin kama ahsanallahu ilaik.
berbuat baiklah kamu kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Tidak begini, berbuat baik kepada orang lain seperti orang lain berbuat baik kepadamu, tidak. Tapi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian amanatul muamalat wal wada'i al-madiyah, ini adalah harus amanah terhadap titipan-titipan, kepercayaan-kepercayaan yang dititipkan kepada kita. Termasuk amanat-amanat rakyat. Yang keempat, amanatun nasihah lira'i wa lira'iyah. Ini adalah kejujuran dalam menyampaikan kebenaran. Ini adalah tugas para kiai, para ustadz, para habaib. Ada amanatun nasihat. Ini memberi nasihat bukan hanya kepada santrinya, bukan kepada masyarakat lingkungannya, tetapi juga lirra'i, bagi para pemimpin, lirra'inya dan bagi rakyat yang dipimpin. Di sini ada amanatun nasihat kepada ulama yang qadatul ummah, ulama, para asatidz, pemimpin panutan umat. Saya mengingatkan kepada para ustadz, para kiai dan masyayikh, terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Idza kan al-alimu wadhi'an bid-din wa rafi'an bid-dunya fabiman yaqtadil jahil. Kalau saja kiainya, ustadznya wadhi'an bid-din, meletakkan agama, wa rafi'an bid-dunya, kemudian dia mengejar-ngejar dunia, jabatan, pengaruh, kedudukan, agamanya ditinggalkan, fabiman yaqtayil jahil, maka orang-orang bodoh akan mencontoh siapa. Kemudian innal alim idza arada bi ilmi wajhallah, seorang ulama, kiai, ustaz, idza arada bi ilmi, apabila dengan ilmunya itu tujuannya adalah wajhallah, ridho Allah, maka habahu kullu syai'. Orang akan takut, akan segan. Wa idza arada bi ilmihi, tapi apabila dengan ilmunya itu tujuannya adalah an yukatsiru al-kunuz, untuk memperbanyak pundi-pundi harta, jabatan, pengaruh, kedudukan, maka haba min kulli syai'. Kalau tadi mah habahu kulli syai', orang akan segan dengannya, orang akan takut dengannya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memperbanyak pundi-pundi harta, jabatan, pengaruh, kedudukan, sumbangan, takut tidak cair, haba min kulli syai', dia banyak ketakutan, takut tidak cair, takut tidak diakui, ketakutan itu. Hadirin dan jemaah pengajian yang saya hormati. Jadi maksud saya begini. Jadi sebenarnya berat bagi kita hari ini. Berat tapi mulia. Terutama ketika kita melihat partai-partai sekuler itu, menurut saya nih, sepertinya ibarat perusahaan keluarga atau dinasti, di mana kebijakan-kebijakan partai lebih kepada keinginan pemilik partai daripada keinginan rakyat. Maka di situ harus tampil. Kalau di sini amanatun nasihat, para ulama, para kiai sebagai politik alternatif. Kita bukan berangkat dari ormas atau partai, kita berangkat dari tanggung jawab yang benar dalam membangun bangsa dan negara. Sebab ending daripada politik Islam adalah hasanatul dunya wa hasanatul akhirah. Apa yang terjadi hari ini di Pulau Rempang setelah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional Agustus yang lalu untuk pembangunan industri dan pariwisata yang mengusir 16 kampung Melayu, ini adalah kezaliman nyata. Demi investor berani menindas pribumi. Buat apa investor kalau rakyat terusir dari tanah kelahirannya?
mengutamakan investor sementara rakyat teraniaya. Itu adalah ketidakadilan. Itu sikap anti Pancasila yang harus kita lawan. Itu baru di Batam yang penghuninya sudah berani begitu. Di Batam yang ada penghuninya sudah berani begitu. Belum di Kalimantan, di Sulawesi yang masih kosong, mereka seenaknya. Dan ini adalah tentu saja mengancam kedaulatan NKRI. Oleh karena itu maka solusinya adalah selamatkan NKRI. Bagaimana caranya? Kembalikan negara kepada pemilik sah, yaitu rakyat. Bukan ketua-ketua partai, bukan tokoh, bukan para elit politik. Sekali lagi, kembalikan negara kepada pemilik sah negara, yaitu rakyat, bukan ketua-ketua partai, bukan elit-elit politik. Sebab negara sekarang itu seolah milik ketua partai, yang menentukan ketua partai. Yang kedua, tegakkan demokrasi. Demokrasi yang judulnya suara rakyat, suara Tuhan, faktanya cuma wakil korporat yang berlabel wakil rakyat. Kembali tegakkan demokrasi. Apa parameter demokrasi? Parameter demokrasi itu adalah pemilu jujur. Kenapa pemilu harus jujur? Karena pemilu adalah langkah awal pembentukan sebuah pemerintahan di dalam negara demokrasi. Yang kedua, kebebasan mengakses informasi. Saya kemarin ketika ada demo di Jakarta 10 Agustus, saya tidak pernah melihat di televisi. Itu kan rakyat tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Padahal semua harus tahu. Jadi kebebasan mengakses informasi. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi. Kemudian termasuk parameter demokrasi adalah kebijakan pemerintah dikontrol. Baik oleh wakil-wakil rakyat atau langsung oleh rakyat. Ketika wakil-wakil rakyat tidak bisa mengontrol, maka rakyat boleh mengontrol. Jadi ketika saya mengkritik kebijakan-kebijakan itu, saya tidak sedang berhadapan dengan partai dan ormas manapun. Karena kebetulan menteri dari ormas, kita sering kalau mengkritik itu, maka ormas tersebut sering marah. Kemudian tegakkan hukum dengan benar, jujur, dan adil. Ciri negara hukum itu adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, semua warga negara Indonesia, baik rakyat biasa maupun aparat pemerintahan, harus tunduk kepada hukum dan tidak boleh keluar dari hukum yang berlaku di Indonesia. Semua orang sama di hadapan hukum. Persamaan dalam politik, sosial, ekonomi, semuanya sama. Dan nyawa rakyat sama dengan nyawa pejabat. Ini adalah negara hukum. Jika di negara hukum, semua orang tidak ada istilah bebas atau kebal hukum. Yang keempat, tumbangkan oligarki. Sebab mereka yang membajak demokrasi, mempengaruhi kebijakan, menyuap pejabat, dan membelokkan sistem negara. Yang kelima, amankan aset-aset negara, kelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ingat, negeri ini milik pribumi merdeka. Semua orang asing tidak boleh membeli tanah di Indonesia kecuali hak sewa, hak berusaha, hak menempati dengan jangka waktu yang tidak lama sehingga tidak menjadi seolah-olah milik pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi solusinya adalah selamatkan NKRI. Kita tidak berangkat dari ormas, kita tidak berangkat dari partai, kita berangkat dari ilmu yang benar. Jadi gunakan nalar dan akal sehat kita.
Hindarkan yang menjadi keterhukuman kita sehingga kita terjadi. Selamatkan NKRI dengan cara kembalikan negara kepada pemilik sah itu rakyat, tegakkan demokrasi, tegakkan hukum, tumbangkan oligarki, amankan aset-aset negara, kelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Barakallahu fiikum.